Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa. Biarlah sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, dan kami mau menikmati anugerah-Mu, berkat-Mu. Kami masuk dengan darah Yesus yang menguduskan, melayakkan, menyucikan. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk bahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran, yang ditutup kesalahan, tidak diperhitungkan apapun dosa-dosa yang dia perbuat. Kita mengucapkan apabila kita mengaku dosa kita, Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Jika kami pernah merasakan pemulihan dalam hidup kami oleh karena dosa, kamilah Tuhan orang-orang yang paling berterima kasih,
orang-orang yang paling bersyukur, karena kami tahu bahwa ketika Engkau mengangkat kami keluar dari segala dosa-dosa, maka hidup kami dibebaskan, hidup kami diberi kelegaan, bahkan segala hutang-hutang dosa Tuhan tidak Engkau perhitungkan, segala hutang-hutang dosa Engkau sudah bayar lunas Tuhan. Dan hidup yang paling berharga adalah hidup yang beroleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami berterima kasih untuk pengampunan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, memohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan, itu sungguh menyukakan hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami bersyukur, kami mau terima berkat Tuhan, kami mau terima firman Tuhan, kami mau belajar hati Tuhan yang sudah mengampuni dan menghapuskan pelanggaran kami. Kami masuk dengan penuh keberanian oleh darah Yesus yang menghapuskan. Haleluya. Thank you Jesus. Amen. Sekali lagi shalom sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saudara, pagi hari ini saya bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati dengan sukacita iman, dan saya merasakan bahwa orang-orang yang hidupnya paling berharga adalah orang-orang yang diampuni pelanggarannya. Orang-orang yang diampuni, dibebaskan dari dosa, orang-orang yang tidak diperhitungkan segala pelanggarannya, yang dihapuskan segala catatan dosanya. Kemarin saudara yang diberkati, kita sudah belajar tentang kejatuhan dosa dari Daud. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Daud tahu apa artinya dosa, dia jatuh dalam pelanggaran. Dan yang dia paling takuti adalah terpisah dengan hadirat Tuhan. Satu hal bergaining yang dia minta kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Daud tahu betul apa itu kejatuhan. Daud tahu betul apa itu dosa. Setelah perzinahan, setelah pembunuhan, setelah niat jahat, setelah kamuflase, manipulasi jahat yang dia lakukan. Dia tahu apa arti teguran dari Nabi Nathan, dan dia tahu apa arti resiko terpisah dari hadirat Tuhan. Karena dia belajar dari Saul yang dipisahkan dari urapan Tuhan. Sekalipun pernah menerima pengurapan, tapi Saul tidak pernah dibaharui sekali lagi karena dia tidak pernah bertobat. Daud tahu betul hal itu saudara. Itu sebabnya bergainingnya, negosiasinya dengan Tuhan. Bapa, ampuni aku supaya aku belajar dan mengajarkan jalan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Dan inilah saudara, kita belajar dari Daud. Daud sangat dikasihi Tuhan, sebab orang yang diampuni pelanggarannya adalah orang yang di apapun juga dia menghargai anugerah Tuhan. Ketika Daud sampai di fase itu, Daud adalah simbol kejatuhan manusia yang mengalami pemulihan akibat pengampunan dosa. Saudara, kekristenan bukan semata-mata berbicara soal kebenaran. Kekristenan terlebih lagi berbicara tentang kasih Allah. Kekristenan terlebih lagi berbicara tentang pengampunan. Kekristenan berbicara soal kesempatan. Hari ini jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Upah dosa adalah maut, namun kasih karunia Allah cukup bagi kita. Daud adalah manusia yang Allah melambangkan dunia dengan segala pelanggarannya yang mengalami kejatuhan, tapi oleh karena the grace of God, anugerah Daud mengalami pemulihan, dan Daud menjadi pondok kesukaan. Hari ini kabar baik untuk kita semua. Engkau dan saya adalah pondok kesukaan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala pelanggaran. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hai orang-orang yang diampuni, hai orang-orang yang dikasihi,
pastikan pengampunan Tuhan itu utuh sempurna dalam hidupmu, sehingga tidak ada perasaan tertuduh, tertempelak, tidak ada perasaan sembriwing-sembriwing dalam hadirat Tuhan. Karena pastikan engkau menyerahkan hidupmu di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dengan belajar 5 pasal per hari. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 2 Samuel 14 hingga 2 Samuel 18. Di dalam firman Tuhan 5 pasal ini banyak berbicara tentang Absalom, putra dari Daud, yang kita tahu bahwa Absalom kemarin kita sudah belajar dia telah mengalami satu fase dalam hidupnya. Dia membunuh saudara dari sekandung dengan ayahnya, yaitu Amnon. Oleh karena Amnon ini yang berikhtiar dan telah melakukan sebuah kejahatan, memperkosa adik Absalom, yaitu Tamar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Absalom kepahitan, Absalom membenci Amnon, Absalom kecewa, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk mengumpulkan anak-anak raja, dan satu orang yang dia bunuh pada waktu itu yaitu Amnon. Sehingga Raja Daud sangat marah, dan Absalom kemudian mengambil keputusan untuk lari ke Gesur. Di sana dia melarikan diri, dia tidak datang kepada ayahnya, dia mengucilkan diri karena selain dia takut, dia juga tidak mau merasa ini sebuah kesalahan. Dia tidak merasa itu sebuah kesalahan. Dia merasa dia layak membunuh Amnon karena Amnon telah memperkosa adiknya. Saudara, inilah awal di mana dia mulai melakukan kesalahan yang begitu besar. Absalom terjebak dengan satu dosa, yaitu yang pertama dia membenci Amnon, saudaranya. Dia merasa benar karena dia berpikir dia membela Amnon. Tetapi dosa adalah dosa, saudara. Tidak ada pembenaran atas dosa. Ketika dia bermufakat, ketika dia berikhtiar untuk membunuh Amnon, kitab Kejadian berkata bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Hati-hatilah karena dia akan sangat menguasai dirimu. Ketika dosa masuk di pikiran, dosa mulai melakukan perintah-perintah untuk melakukan kesalahan. Absalom terjebak dengan pikirannya dan dia mulai berpikir, ini saatnya saya harus membalas apa yang diperbuat pada adik saya. Dia mulai berpikir, akhirnya dari pikiran dibuahinya dengan rencana. Dari rencana dibuahinya dengan perbuatan. Setelah dia berbuat, orang yang jatuh di dalam dosa, dia terjebak dengan dosa yang dia lakukan. Absalom terjebak dengan kesalahan yang dia perbuat. Fase setelah melakukan dosa itu biasanya rasa bersalah. Tetapi karena Absalom merasa dirinya benar, dijauhkannya rasa bersalah itu. Yang ada, dia mulai masuk ke dalam fase yang berikutnya. Itu dia merasa tidak berdosa, dia merasa tidak perlu memohon ampun, dia melarikan diri. Saudara, kita hari ini mau berbicara tentang kronologis kejatuhan orang dalam dosa. Awalnya dia digoda. Setelah dia digoda, kemudian mulai ada pikiran yang masuk. Pikiran itu terus dibuahi, menghasilkan rencana, strategi, taktik. Dari rencana itu akhirnya dihasilkan perbuatan. Dari perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Biasanya orang yang melakukan dosa akan timbul rasa bersalah. Tetapi ketika dia tidak ada rasa bersalah, dia tidak bertobat. Di sini jebakan dosa yang lebih besar dan lebih luas lagi. Absalom tidak memutuskan dia bersalah, dia melarikan diri. Saudara, ada banyak orang ketika dia terjebak dengan dosa, ketika dia menjauhkan permohonan ampun, dia menjauhkan rasa bersalah dari dalam dirinya. Kecenderungannya itu adalah lari dari tanggung jawab, lari dari keinginan untuk bertobat, lari dari kenyataan, menyangkal diri bahwa dia salah. Penyangkalan diri ini menghasilkan karakter-karakter dosa yang baru di dalam dirinya. Ketika dia melarikan diri, apa yang terjadi dengan Absalom? Dia semakin dikuasai oleh sikap-sikap yang gak benar. Normalnya orang melakukan dosa dia berserasa bersalah dan mohon ampun.
Tapi orang yang melarikan diri dan tidak mau minta ampun, dia akan terjebak lebih dalam lagi. Dosa akan menarik dia jauh ke dalam kejatuhan yang lebih lagi. Yaitu apa? Rasa takut kepada ayahnya hilang. Ada banyak orang ketika dia mulai jatuh dalam dosa, ketika dia tidak mengenal pengampunan dan permohonan ampun dalam dirinya. Orang yang awalnya dia takuti, misalnya anak, dia bikin dosa, awalnya dia takut pada papanya, tapi lama-lama dia nggak takut lagi. Ini berbahaya. Seseorang yang mulai tidak takut kepada pemimpin, mulai tidak takut kepada orang yang bisa menegur dia, mulai tidak takut kepada aturan, mulai tidak takut kepada polisi, mulai nggak takut lagi kepada gembala sidang. Ketika dia masuk fase, dia tidak takut lagi. Ini dia sudah masuk di dalam kategori dosa mengikat. Setiap orang membutuhkan pembenaran di dalam dirinya. Pembenaran yang sejati adalah pembenaran dari Tuhan yang mengampuni pelanggaran. Tetapi pembenaran yang dimanipulasi iblis adalah sekalipun dia berdosa, dia tidak minta ampun, dia merasa diri benar. Fase yang berikutnya ketika seseorang merasa diri benar, dia sudah terikat. Apapun yang dia lakukan salah, dia tidak pernah minta ampun, dan dia membenarkan dosanya. Sampai di titik ini, kejatuhan ini yang paling banyak merusak karakter manusia. Kamu salah kok gak merasa salah? Kamu salah kok gak pernah bisa minta ampun ya? Kamu salah tapi merasa diri yang paling benar. Dan di fase ini, orang yang sudah rusak karena tidak pernah minta ampun, dia jatuh di dalam dosa, membentengi diri, tidak bisa ditegur. Dia gak bisa ditegur siapapun. Dia gak bisa ditegur manusia, apalagi gak bisa ditegur Tuhan. Karena dia bikin gap. Gap ini yang membuat manusia semakin jatuh, jauh dari Tuhan. Semakin gak bisa ditegur, semakin dia buat pertahanan, pembelaan diri, pembenaran diri. Benteng pembenaran diri ini membuat dia memperkokoh dirinya. Dan melakukan apa? Serangan balik. Kenapa? Karena dia harus mempertahankan pembenarannya ini. Mempertahankan pembenarannya ini, cara-caranya untuk saya merasa benar, saya harus membuat orang yang menegur saya itu salah. Apa yang saya lakukan ini benar, saya harus membuat bahkan firman Tuhan pun, aturan pun, kebenaran pun, itu akan menjadi salah, supaya posisi saya yang benar ini bisa saya pertahankan. Itu yang terjadi di dalam diri Absalom. Ketika dia melarikan diri dari Daud, dan dia tidak minta ampun, yang ada di dalam dirinya, dia buat pembenaran diri. Kemudian dia kehilangan ketakutan terhadap diri Daud. Dia kehilangan ketakutan dan Daud kehilangan otoritas atas dia karena pembenaran yang dia lakukan itu semakin hari semakin kuat, membuat dia muncul sifat yang baru, yaitu dia memberontak terhadap Daud. Sampai di sini saudara-saudara bisa mengikuti bahwa akibat dosa yang tidak pernah kita mohon ampun di hadapan Tuhan membuat kita bebal, dan akhirnya kita memberontak pada otoritas. Otoritas tidak bisa lagi masuk untuk menegur kita. Bahkan firman Tuhan tidak bisa lagi menegur kita. Itu sebabnya ada banyak orang, kenapa dia memiliki kendala di dalam menegur seseorang? Karena pembenaran diri atas dasar rasa tidak mau disalahkan itu semakin kuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dosa ini yang menyerang kehidupan Absalom yang tidak mau bertobat. Awal mulanya saudara, niatnya baik. Siapa sih yang tidak baik kalau dia membela adiknya yang diperkosa? Baik bukan saudara? Tapi niat yang baik tidak cukup jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Sebab dosa itu mencegah. Ada banyak orang terjebak dengan rasa ingin berbuat kebaikan, tapi caranya nggak benar. Sehingga ketika dia jatuh di dalam dosa, dia merasa harus membenarkan diri. Absalom merasa harus membenarkan diri. Sehingga dia buat benteng yang besar. Dan kesalahan terbesar dari orang yang melakukan dosa adalah tidak memohon ampun sejak awal dia melakukan dosa. Dia semakin hari semakin keras, semakin hari semakin membuat benteng pertahanan. Yang ada adalah dia tidak pernah menyadari
kalau dirinya berdosa. Kesalahan ini semakin dalam di dalam diri Absalom. Akhirnya dia mengadakan persepakatan gelap. Pada waktu Absalom masih di Gesur, Daud merasa rindu dengan Absalom. Kemudian singkat cerita, oleh karena campur tangan dari Yoab, kemudian Absalom diundang kembali untuk kembali ke Yerusalem, ke kota Daud. Ketika Absalom kembali, sifatnya ini sudah terlanjur menjadi sifat pemberontak. Dia ingin bertemu dengan Yoab, padahal Yoab yang menolong dia untuk kembali ke istana. Dia ingin bertemu dengan Yoab, tapi Yoab tidak mau ketemu. 2 kali dia panggil Yoab, Yoab tidak mau ketemu. Saudara-saudara boleh baca di dalam pasal 14 hingga pasal 18. 2 kali dia nggak mau, 2 kali dia panggil, Yoab tidak datang. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia suruh orang bakar ladang Yoab. Jahat sekali, bukan? Hatinya sudah dikuasai kejahatan. Orang yang tidak pernah mohon ampun, dia merasa mampu melakukan apapun. Karena benteng yang terbesar itu sudah dikuasai, yaitu benteng perlawanan kepada kebenaran. Di saat orang melakukan dosa dan tidak pernah memohon ampun, kesalahan yang paling fatal adalah dia membuat benteng dan melawan setiap teguran dan kebenaran. Dia membakar ladang Yoab, lalu Yoab mengetahui, oh ternyata si Absalom yang bakar. Kenapa kamu bakar? Saya bakar supaya kamu datang kepadaku. Saya bakar supaya kamu gak menolak lagi panggilanku. Emang ada orang, saudara, kalau manggil seseorang, orang itu gak datang, lalu dia bakar dulu hak miliknya supaya orang itu datang. Ini jahat, bukan, saudara? Ini sebuah kejahatan. Tapi dosa itu sudah menguasai Absalom. Orang yang membenarkan diri sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Apapun yang dia lakukan, asal saya benar, asal saya dibenarkan, asal saya hebat. Detik di mana orang-orang punya siklus, sifat, habitat, dosa, dan juga perilaku yang seperti ini, orang ini tidak pernah bisa dipulihkan. Hati-hati, saudara, ini sifat yang bisa menyerang siapapun, dalam skala kecil, dalam skala besar. Dalam skala kecil, kita selalu, efeknya adalah kita selalu bertengkar dengan orang. Kalau saudara lihat, ada orang yang troublemaker, di mana-mana bikin masalah, di mana-mana selalu bentrok sama orang, di mana-mana nggak rukun, di mana-mana dia selalu entah jadi korban, entah mengorbankan orang lain. Pokoknya di mana aja hubungan sesama manusia itu rusak. Satu hal yang saya mau katakan, orang seperti ini ada dosa yang dia tidak mau akui dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Absalom, hubungannya itu rusak dengan banyak orang. Bahkan hanya untuk memanggil Yoab 2 kali tidak datang, dia bakar ladangnya Yoab. Dan selanjutnya singkat cerita, saudara, Absalom akhirnya menghadap Daud. Dia menghadap Daud, Daud menciumnya. Daud seorang yang lembut hati. Dia marah kepada Absalom, itu wajar karena Absalom membunuh kakak adiknya sendiri, saudaranya sendiri, Amnon. Tentu saja sebagai orang tua di mana nggak marah, saudara? Kalau anak-anak bertengkar pasti ditegur, apalagi ini saling membunuh. Daud pasti marah, wajar. Hati Tuhan ada pada orang tua. Tetapi dia mengasihi Absalom, dia sangat mencintai Absalom. Ketika Absalom datang, dia welcome, dan Absalom dikembalikan kedudukannya sebagai anak raja. Absalom kemudian melakukan fungsi-fungsi, dia berdiri di dekat istana raja. Tapi apa yang dia lakukan Absalom? Kemudian Absalom itu memfitnah. Dia memfitnah orang-orang Israel yang mau datang menghadap kepada kerajaan. Dia katakan seperti ini, dari pihak istana tidak memperhatikan perkaramu, tetapi kalau engkau berpihak kepadaku, apalagi kalau engkau memilih saya sebagai raja, saya akan memperhatikan persoalan-persoalan. Jadi dia membuat sebuah fitnah yang manipulatif sehingga membuat bangsa Israel banyak terpaut kepada Absalom. Jadi kurang lebih dia memfitnah ayahnya sendiri untuk menarik perhatian. Di sini ada dosa yang lebih dalam lagi yang dilakukan Absalom. Dia tidak pernah merasa bersalah kepada ayahnya, otoritas yang ada padanya. Timbul rasa pemberontakan.
timbul hal-hal yang lain, timbul perkara-perkara jahat yang lain, timbul keinginan untuk berkuasa atas istana ayahnya. Untuk apa dia mengkudeta ayahnya? Kalau dia hidup benar, bisa saja ayahnya memberikan otoritas kepada dia untuk istananya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Anak sendiri melawan orang tua. Karena dari awal hatinya udah gak beres, hatinya udah dipenuhi kejahatan. Saudara, orang yang normal, orang yang dipulihkan, orang yang bebas dari dosa, itu ke orang tua itu pasti murni dong hatinya. Demikian pula setiap kita, saudara. Kalau kita gak terikat dengan dosa, kita ke hati gembala tuh bersih, kita ke hati hamba-hamba Tuhan lain tuh bersih, kita ke hati pimpinan kita tuh bersih. Gak ada motif-motif lain, ingin merebut kekuasaan, ingin menjatuhkan, ingin melakukan permufakatan jahat, ingin berbuat jahat dan lain sebagainya. Tapi dosa membuat Absalom masuk lebih dalam lagi dengan pikiran-pikiran yang makin hari makin jahat, makin hari makin jahat. Hati-hati, saudara. Kalau seseorang terikat dengan dosa dan dia tidak mau mengakuinya, dosa itu kreatif. Dia akan membuat orang itu terlilit begitu dalam, dan dia akan tarik semakin hari, akan semakin banyak kekacauan, kegagalan, kelalaian, kejatuhan, kedalaman dosa yang membuat seseorang akan makin bermultiplikasi. Seseorang jatuh di dalam dosa yang satu akan diikuti dengan dosa yang lain. Ketika dia jatuh di dalam berbagai dosa, akan ditarik di dalam dosa-dosa yang lain. Itu sifat dari dosa. Dia nggak pernah puas. Dosa itu rakus. Kalau dia mau menguasai seseorang, dia tidak sekedar membunuh, tapi membinasakan sampai orang itu tidak kenal lagi kebenaran. Hati-hati, saudara. Jadi, kalau kita mulai tercemar dengan sifat-sifat dosa, apalagi sudah tidak mengenal rasa mohon ampun, tidak mengenal rasa bersalah, tidak mengenal hormat terhadap otoritas, ini berbahaya. Seseorang yang tidak menundukkan diri kepada perintah-perintah yang memimpin kita kepada kebenaran, dia akan terjerat lebih dalam lagi. Itu sebabnya orang akan berkata, kenapa ya saya kalau mau berdoa untuk suami saya, kok susah kali dia membuat dia bertobat? Kenapa anak saya ini sudah jatuh sangat jauh sekali? Saudara, dosa itu bermultiplikasi. Dosa itu membelah diri. Dosa itu semakin lama semakin termanifestasi. Dia memperbesar area. Satu-satunya cara untuk memutus area kekuasaan dari dosa itu adalah pengampunan dosa. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan berkaitan dengan yang kemarin ketika pengampunan dosa, ketika Daud berhadapan dengan Nabi Nathan. Dia berkata seperti ini di dalam Mazmur 51. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Pertobatan Daud mengajarkan kita satu hal. Permohonan ampun itu penting di hadapan Tuhan untuk memutus ikatan-ikatan dosa. Dan posisi kita dikembalikan kepada Tuhan. Hari ini engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Engkau berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk bertobat. Perkenalkan kasih Yesus kepada mereka. Kalau suamimu itu sulit sekali bertobat, itu ada dosa yang dia tidak mau akui di hadapan Tuhan. Pelanggaran sekecil apapun itu mengikat, dan kuasa ikutan itu makin hari makin kuat, sehingga kita nggak tahu lagi saya harus minta ampun dari mana ya karena sudah terlalu banyak. Tuhan sanggup kok. Mohon ampun datang pada Tuhan, dia pasti pulihkan. Singkat cerita, we are back to 2 Samuel 14 sampai 18. Absalom mengadakan persepakatan galak dengan Ahitofel, kemudian dia berencana untuk merebut Israel, kerajaan Israel dari Daud. Daud seorang ayah, dia berhadapan dengan anaknya. Dia kalau berhadapan dengan orang-orang yang dia cintai, dia lemah. Tapi kalau dia berhadapan dengan musuh-musuh, dia gagah perkasa. Kalau Absalom adalah Filistin, kalau Absalom adalah Amalek, kalau Absalom adalah bangsa-bangsa kafir, pasti dia sudah akan membunuhnya. Tapi kalau dia berhadapan dengan anaknya, dia berhadapan dengan Saul yang dianggap ayahnya, dia tidak mau melawan. Daud melarikan diri dari Yerusalem bukan karena dia lemah, tapi karena kasih Tuhan berkuasa dalam diri Daud. Selanjutnya Daud bertemu dengan Siba, seseorang yang merawat Mephiboset, merawat anak-anak dari Saul. Singkat cerita, dia memberikan harta Saul kepada Siba. Lalu ada Simei bin Gera yang mengutuki Daud, dan kutukan Simei ini adalah mempermalukan Daud, tapi Daud katakan, gak apa-apa, kalau memang ini izin Tuhan, silakan kalau kamu menghina saya. Lalu ada Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. Daud terpikir begini, ketika Ahitofel penasehat Daud itu bermufakat dengan
Absalom, dia berpikir begini, kalau ada orang yang menasehati Absalom sehingga nasihat Ahitofel bisa digagalkan, pasti Tuhan akan menggagalkan rencana Absalom. Lalu dia terpikir Husai, lalu dia bilang kepada Husai, nasihati Absalom supaya bisa menggagalkan Ahitofel. Selanjutnya Husai kemudian menasehati, mendekati Absalom. Kemudian satu ketika Husai bisa menasihati Absalom. Nah, saudara, yang menarik di sini di 2 Samuel 16 ayat 20 sampai 22, Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom, memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk. Dia berkata, ayo dekati, hampiri gundik ayahmu di atas yang ditinggalkannya menunggu istana. Jika seluruh Israel mendengar, maka engkau membuat dirimu dibenci ayahmu, semua orang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Lalu dibentangkanlah kemah Absalom di atas soto dan menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Walaupun ini sebenarnya sudah diperingatkan di 2 Samuel 12 oleh Nabi Nathan, bahwa memang apa yang dilakukan Daud kepada Betsheba, kepada Uria secara sembunyi-sembunyi, Tuhan akan melakukan mempermalukan Daud itu di depan Israel secara terang-terangan. Di 2 Samuel 12 ayat 9 dikatakan, bahwasanya malapetaka akan ditimpakan atasmu yang datang dari keluargamu sendiri, itulah Absalom anaknya sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan gundik-gundiknya di depan matamu, istri-istri yang diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Jadi saudara, teguran Tuhan itu berlaku, bahwa hukuman atas Daud atas kesalahannya kepada suami Betsheba itu berlaku, teguran Tuhan berlaku. Jadi saudara, pengampunan itu memang ada, tetapi akibat dosa itu ada. Setiap dosa yang dilakukan Daud itu Tuhan perhitungkan dan Tuhan hukum dia. Tetapi ada belas kasihan Tuhan. Salah satu hal bahwa dia tidak mati sebelum waktunya dan selalu ada perlindungan dalam diri Daud, dan Tuhan akan mengokohkan kerajaannya di dalam diri Daud. Tetapi apapun yang dilakukan tetap ada hukuman untuk Daud. Jadi saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa mengakibatkan penghukuman. Dosa ada upah dan reward. Jadi jangan nyaman untuk melakukan dosa. Sekalipun kita pikir, pasti Tuhan akan mengampuni, pasti kan Tuhan akan memulihkan. Gak semudah itu saudara. Kalau ada dosa yang membuat engkau sendiri terjebak dengan hukum tabur tuai, engkau pasti akan menuai. Kalau engkau mencuri, engkau akan menuai penjara satu saat nanti. Walaupun pengampunan itu ada, membebaskan engkau dari hukum maut, hukum kebinasaan, itu akan terjadi dalam dirimu. Tapi pastikan, hari ini kita belajar bahwa setiap dosa itu ada upahnya. Tapi pembenaran oleh karena Kristus membuat kita tidak dibinasakan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sekalipun kita beroleh kehidupan yang kekal, apa yang kita tabur di dunia ini pasti ada tuaiannya, saudara. Amin. Jangan berniat melakukan dosa. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai di pasal 17. Kemudian Daud ke Mahanaim. Ketika Daud ke Mahanaim, selanjutnya terjadi di mana Absalom berniat untuk memerintahkan seluruh Israel untuk kemudian dia bisa mengalahkan Daud ayahnya. Tapi tinggal skenario saudara. Kalau kita lihat di gambar ini, Absalom belum membuat peperangan ketika dia ada di atas bagal atau kuda atau tunggangan saudara. Dia menyambar pontar bantin, dan luar biasanya cara Tuhan itu memang luar biasa. Di pontar bantin itu rambutnya yang luar biasa berat itu terseret kepalanya di tarbantin, dan kuda bagal itu lari, dia tergantung di pontar bantin. Akhirnya ya dilihat oleh orang-orang pengikut-pengikut Daud, salah satunya Yoab. Tanpa berlama-lama Yoab langsung tikam dengan 3 lembing. Padahal Daud pernah berkata, jangan biarkan anakku dilukai, dia bilang kepada pengikutnya. Tetapi Yoab, seseorang yang menjadi orang kepercayaan Daud, prajurit setia Daud, dia menombakkan lembing ke dada, punggung dari Absalom sehingga dia mati seketika, tergantung di pontar bantin. Caranya Tuhan itu unik saudara. Tuhan memang tidak berkenan terhadap pemberontakan Absalom. Dalam hal ini Daud beroleh kemenangan tanpa jeripayah yang luar biasa. Absalom anak ini mengejar-ngejar Daud dan untuk membinasakan Daud, tapi Absalom ini tergantung sendiri di pontar bantin dan singkat cerita terpukul kalah dan mati. Demikian garis besar kitab 2 Samuel 14 ayat 18. Dan hari ini saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini. Dari Absalom kita belajar upah dosa adalah maut. Dosa menguasai
Dosa tidak saja sekedar menggoda. Jadi jangan tertawa saudara kalau engkau katakan, waduh saya tergoda dalam dosa. Awalnya digoda, kemudian engkau diikat dengan dosa, jatuh. Setelah jatuh diikat, bukan sekedar diikat, dikuasai, dan kemudian dibinasakan. Upah dosa pada akhirnya adalah maut. Apa yang dilakukan oleh Absalom sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang harus dia terima. Artinya begini, awalnya dia membunuh aku dengan niat baik. Kalau saja niat baiknya itu dia lakukan dengan cara baik-baik, dia nggak akan berakhir seperti ini. Dia anak raja kok, ngapain dia mesti mengkudeta ayahnya sendiri? Ayahnya Sandia kok. Jadi itulah saudara, kita nggak habis pikir kenapa harus dia melakukan semuanya ini. Nggak perlu Absalom, nggak perlu engkau mengkudeta ayahmu. Ayahmu sayang kok, istananya mau diberikan kepada siapa kalau bukan sama kamu? Tapi dosa adalah dosa saudara. Yang dia lakukan adalah hal-hal yang jahat. Kadang orang dalam satu rumah tangga, untuk apa dia marah kepada istrinya? Untuk apa dia melakukan hal yang jahat pada istrinya? Untuk apa dia melakukan hal yang jahat kepada orang lain? Saya tuh sekarang saudara capek nonton televisi. Kejahatan tuh semakin berkembang, dosa itu semakin berkembang antara orang tua dengan anak, antara anak dengan udahlah, capek nonton berita, mending belajar firman saudara. Karena yang di TV itu semua akibat dari dosa. Incest terjadi. Ya, udahlah, kalau mau baca berita dunia sekarang ini, saudara pasti akan melemahkan karena nggak membangun iman. Lebih baik kita belajar firman. Capek saudara, karena akibat dosa dunia dikuasai tujuan iblis, bukan sekedar manusia. Hai suami-suami, kalau engkau ketawa hari ini karena enak digoda pelakor kan, tapi setelah diikat oleh pelakor, istri ditinggalkan, akhirnya keluarga berantakan, uang habis, mati stroke. Awalnya enak digoda pelakor. Hati-hati saudara. Dosa awalnya adalah kesenangan sampai engkau diikat olehnya. Kemudian engkau menghasilkan karakter-karakter yang makin hari makin memburuk, menjerumuskan engkau kepada sikap yang tidak dapat dimengerti dan tidak terampuni, kemudian akhirnya binasa. Nah, saudara yang diberkati, dari Absalom kita belajar bahwa dosa tidak puas, dia ingin menguasai sampai seseorang itu binasa oleh maut. Upah dosa adalah maut saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak hari mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kemudian mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dosa itu sudah masuk. Semua orang punya potensi untuk mengalami kejatuhan saudara. Tapi Tuhan datang untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang berdosa. Upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau engkau memiliki keluarga-keluarga yang sulit, engkau memiliki suami yang sulit dipulihkan, engkau memiliki anak yang sulit untuk engkau bawa kembali pada kebenaran, engkau memiliki anak yang tiap hari makin lama makin jahat, perkenalkan pengampunan dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu welcome, bahkan Tuhan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran. 4 level kejatuhan dosa. Yang pertama, awalnya cuma digoda, setelah itu dan jatuh. Setelah jatuh, tidak minta ampun, dikuasai oleh dosa, kemudian akhirnya binasa oleh dosa. Kisah dari Absalom berbicara bagaimana dia sangat tergoda di pikirannya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Akhirnya ikhtiar untuk membunuh terjadi, pembunuhan terjadi, tidak bisa mengelak, tidak ada permohonan ampun, akhirnya dikuasai. Apa yang terjadi? Rusak, mental rusak, rencana rusak, tujuan masa depan rusak. Nah, lebih daripada itu, dia binasa dengan cara yang sangat mengenaskan. Dia tergantung di pohon terbanting, dibunuh oleh 3 buah panah atau lembing pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita cari? Kalau kejatuhan itu tidak membawa kita kepada Kristus, kejatuhan itu tidak membawa kita pada tujuan Allah, mengapa engkau harus meneruskan?
Hari ini hentikan dan datang pegang tangan Tuhan yang sudah Tuhan ulurkan. Kita semua pernah ada di jurang. Kita semua mungkin ada di posisi yang ada di jurang. Tapi hari ini kalau engkau mengulurkan tanganmu di hadapan Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil. Saudara, akibat-akibat dosa yang pertama merusak hubungan dengan Allah. Satu dosa akan diikuti dengan dosa yang lain semakin kita makin menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita berdosa, kita nggak mau komunikasi dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Allah rusak. Perintah-perintah Tuhan nggak bisa kita dengar. Kita nggak bisa dengar firman Tuhan. Jangankan mendengar suara Tuhan, menerima kasih Tuhan kita tuh nggak bisa. Karena hati kita dibelenggu oleh dosa. Yang kedua, dosa merusak hubungan kita dengan sesama. Absalom merusak hubungan dengan Daud, rusak hubungan dengan Yoab, rusak hubungan dengan orang lain. Kalau dia ada bagus hubungan dengan Israel, itu karena manipulatif dan karena ingin dia menguasai orang Israel pada waktu itu. Yang ketiga, merusak citra manusia, karakter, hancur, bobrok. Pernah melihat orang yang karakternya hancur? Sudah pendusta, pemarah, suka KDRT pula, suka mukul, suka membunuh, sudah salah, sombong pula, karakter dengan kerusakan yang parah oleh karena diikat oleh dosa. Yang keempat, membawa kita pada kematian. Bukan sekedar kematian jasmani. Kalau cuma kematian jasmani, semua orang bisa mati, brother. Semua orang bisa mati, sister. Tapi kalau binasa, itu kita hidup bangkit lagi di dalam api yang tidak pernah padam. Yang kelima, adanya penghakiman dan penghukuman kekal. Saudara-saudara pernah menunggu 1 jam menunggu, itu capek ya saudara. Apalagi kalau penghakiman kekal itu nggak ada habisnya, waktunya tuh berputar sampai ribuan tahun. Yang keenam, akibat dosa manusia tuh mengalami berbagai macam penderitaan. Orang kalau nggak berbuat sesuatu yang salah, dia nggak usah tertuduh, nggak usah ingat-ingat, nggak usah merasa bersalah, karena nggak ada beban. Orang yang terikat dengan dosa banyak mengalami penderitaan karena tuduhan, kekecewaan, pertikaian, peperangan yang diakibatkan oleh dosa. Kemudian timbulnya ketakutan demi ketakutan, takut mati, takut setan, takut dibunuh, takut dicuri, semua ketakutan. Tapi orang yang tinggal dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Selanjutnya, akibat dosa itu ada hukum tabur tuai. Engkau tabur, engkau pasti tuai. Engkau menabur pembunuhan, engkau menuai penjara. Engkau menabur hal-hal yang jahat, engkau pasti menuai satu saat nanti. Hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Ini juga pengaruh dosa, saudara. Ketika kita jahat, alam juga akan membalas kita. Saudara-saudara tahu gempa bumi semakin meningkat hari-hari ini. Kemudian apa yang terjadi? Tsunami, gempa, banjir. Dan apa yang terjadi? Alam mengembalikan apa yang kau buang. Kau buang sampah sembarangan. Orang buang sampah karena karakternya buruk. Ketika dia buang sampah, alam kembalikan itu dalam bentuk sampah-sampah, dikembalikan ke rumah-rumah, dalam bentuk banjir bandang dan lain sebagainya, potong kayu dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi hutan gundul, dikembalikan kepada manusia. Akibat dosa, alam dengan manusia hubungan yang menjadi rusak. Kemudian ada timbulnya berbagai macam penyakit. Jika dikaitkan dengan zaman sekarang, munculnya penyakit akibat dosa juga lebih sering dikaitkan dengan penyakit jiwa. Penyakit jiwa ini selalu berupa tertekan, stres, rasa tertahankan, tidak berani mengakui kekeliruan yang diperbuat, dan beberapa penyakit ini akan membebani jiwa dan pikiran kita secara langsung. Kalau kita banyak yang kita simpan, banyak ketakutan, banyak dosa yang kita sembunyikan, kadang itu juga bikin stres. Makanya banyak penyakit dan lain-lain sebagainya. Akibat dosa menurut Alkitab itu sangat banyak. Saudara, saya mengulang kembali, saudara, kronologis kejatuhan Absalom dalam dosa untuk mengingatkan kita bahwa sekali seseorang jatuh dalam dosa, dosa tidak akan melepaskan dan membuat dan menarik dia bermultiplikasi. Dosa akan membelah diri dan membawa dia masuk, kalau bisa, bukan cuma dibunuh tapi dibinasakan. Yang pertama, membenci dan kepahitan kepada Amnon bin Daud yang memperkosa adiknya. Akhirnya dia bertindak jahat, kemudian membunuh Amnon. Amnon tidak merasa Absalom tidak merasa bersalah dan tidak mau
mempunyai niat jahat untuk memberontak terhadap Daud. Ia mulai memfitnah Daud dengan mengatakan pada rakyat Israel bahwa Daud tidak mau mempedulikan mereka di 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 6. Kemudian pada akhirnya dia mengadakan persekongkolan. Singkat cerita saudara, apa yang terjadi? Di akhir cerita ini saya mengatakan dosa menjerat, tetapi belas kasihan mengampuni segala pelanggaran. Saudara, hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan mau dikuasai dosa apapun datang pada Tuhan, mohon ampun, maka penyelesaian Tuhan akan terjadi. Roma 4 ayat 6 hingga 8 berkata seperti ini. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Dosa yang tidak diakui dan diampuni membawa manusia dalam jerat dan kebinasaan. Namun berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran dan ditutupi dosanya serta kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dari Daud kita belajar sukacita karena pemulihan atas dosa. Dari Absalom kita belajar dosa menjerat, menguasai, membunuh, bahkan membinasakan. Pilihan ada pada kita, saudara. Apakah kita mau karakter kita menjadi rusak, parah, karena tidak mau datang kepada Tuhan? Ataukah kita mau seperti Daud? Dia seorang pendosa parah, tapi dia berbahagia karena Tuhan membenarkan dia. Bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi berdasarkan belas kasihan Tuhan ketika dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa diampuni. Oleh karena Tuhan, kita semua beroleh kesempatan untuk dipulihkan. Mari kita berdoa. Hari ini biarlah Tuhan Yesus memberikan kepekaan bagi mata dan hati kami, supaya kami tidak mudah tertipu oleh godaan si jahat. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk selalu berpegang kepada firman-Mu dan berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkat hatimu. Bapa, berkati setiap orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang belum dipulihkan, suami-suami yang belum kembali, anak-anak yang belum kembali, yang belum dipulihkan, jemaat Tuhan yang belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menegur. Jangan dikuasai dosa, sebab upah dosa adalah maut, dan dosa menguasai, mengikat, membunuh, dan membinasakan. Tetapi datanglah kepada Tuhan yang memberikan hidup dan berkat di dalam segala kelimpahan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi kesalahannya, yang dilupakan segala pelanggaran. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengangkat tangan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami mohon ampun. Biarlah kami keluar dari labirin dosa, kami keluar dari benang kusut dosa, dan Tuhan akan bekerja mengampuni, membebaskan, melepaskan, dan membaharui kami dalam karakter Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatan, karena perbuatan kita perbuatan dosa. Berbahagialah kita yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Semoga firman Tuhan berlaku bagi kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.